Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Perjalanan Maut. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Laila yang sedari tadi berjalan cepat di depan, tak melihat Yusuf di sampingnya. Dan saat dia menoleh ke belakang, Laila terkejut saat mendapati Yusuf tergeletak tak sadarkan diri. Laila berlari menuju rumah nenek untuk meminta bantuan. Dan Akitoha yang biasanya tak pernah keluar kamar pun akhirnya ikut membantu membopong tubuh Yusuf dan segera membawanya ke dalam rumah. Nek Ira tak banyak bertanya. Dia hanya memijit jempol kaki Yusuf sambil diciumkan wewangian ke dekat hidungnya sampai akhirnya Yusuf tersadar. Mata Yusuf memerah. "Ini di mana? Kalian siapa?" Yusuf sontak kaget saat ia melihat ia dikelilingi oleh orang yang sama sekali tak ia kenal. Begitu riuh dan penuh sesak. Mereka berkerumun mengelilingi Yusuf sampai ada satu wajah yang tak asing baginya. Lagi-lagi Aini. "Tolong aku." Suara lirih keluar dari mulut gadis itu. Yusuf yang tak berhenti berteriak akhirnya perlahan diam. Ia dengarkan dengan seksama suara itu. "Hutan, tolong aku." Hanya itu kata yang dikeluarkan gadis itu. Sampai akhirnya Yusuf benar-benar tersadar. Hingga akhirnya dilihatnya Laila, Nek Ira dan sosok tua yang baru ia lihat, Akitoha. "Sepertinya kamu dapat pesan dari gadis itu," ucap Nek Ira yang ditanggapi dengan heran oleh Laila. "Siapa, Nek?" tanya Laila. "Aini," jawab Yusuf singkat. "Aini? Teman sekolah kita yang hilang itu?" tanya Laila yang dijawab anggukan oleh Yusuf. Gadis itu harus menggantikan kakaknya. Nek Ira membuka cerita yang didengarkan seksama oleh Yusuf dan Laila. Akitoha yang melihat Yusuf sudah membaik langsung pamit menuju kamarnya. Nek Ira bercerita kalau gedung di depan dulunya bekas penampungan TKI. Banyak warga sini yang mendaftar, tapi anehnya banyak pula yang ditolak. Si pengelola hanya punya satu syarat, seorang gadis yang belum menikah dan berusia 17 tahun. Tentu saja itu syarat yang sedikit membebani. Mengingat di sini banyak anak gadis yang menikah di usia muda atau janda yang sulit mendapatkan pekerjaan. Saking sedikitnya, bahkan gadis di luar desa pun banyak yang datang kemari untuk sekedar mendaftarkan diri. Nek Ira ingat betul, Januari 7 tahun yang lalu. Pagi-pagi buta ada 2 anak gadis yang datang ke gedung itu. Nek Ira yang saat itu baru pulang dari pasar disapa oleh salah satunya. "Nek, maaf mau tanya, ini bener PT untuk penyalur TKI itu?" tanya gadis itu dengan ramah. "Betul, Neng.
"Emang Neng dari mana? Mau mendaftar?" tanya Nek Ira. "Iya, Nek." Gadis itu tersenyum. "Sudah izin orang tua?" Nek Ira sedikit khawatir karena gadis itu membawa tas yang cukup besar dan ditemani anak kecil seusia cucunya. "Orang tua kami sudah meninggal dunia sejak kami kecil. Dan ini adik saya, Nek. Kami baru pamit dari panti. Setelah saya banyak cerita mendengar tentang yayasan ini, saya mau mendaftar." Gadis itu masih dengan wajah tersenyumnya menjelaskan kepada Nek Ira. "Mampir ke rumah nenek dulu saja. Jam segini PT masih belum buka. Tunggu jam 9 pagi ya." Ajak Nek Ira yang diiyakan oleh gadis itu. Baru akan melewati gedung, tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar dari gedung memanggil gadis itu. "Adik yang namanya Andini yang kemarin menelpon?" tanya wanita itu yang seketika membuat kedua gadis itu menoleh. "Betul, itu saya." Andini, nama gadis itu. Berjalan menghampiri wanita tersebut sekaligus pamit kepada Nek Ira. Sesaat Andini dan adiknya masuk. Wanita itu menatap Nek Ira dengan tatapan sinis dan berlalu masuk ke dalam gedung. Dan itulah pertama dan terakhir kalinya Nek Ira bertemu dengan kedua gadis itu. Hingga suatu hari muncul kabar menghebohkan. Bis yang ditumpangi oleh 13 gadis calon TKI yang akan diberangkatkan ke kota seberang menuju imigrasi guna pembuatan paspor mengalami kecelakaan di hutan dan menewaskan semua penumpang, termasuk Andini. Bis terbakar hingga tak menyisakan satu pun benda hidup. Begitulah kabar yang tertulis pada selebaran koran. Namun, ada rahasia besar di balik peristiwa itu yang tak semua orang ketahui. Rahasia yang hanya diketahui oleh Akitoha, Nek Ira, dan anak gadis yang selamat, Andini. "Toha, aku yang cerita apa kamu?" teriak Nek Ira memanggil Akitoha yang seakan mendengarkan dengan seksama cerita Nek Ira di balik pintu kamar. Tetapi tak ada jawaban. Nek Ira pun melanjutkan cerita. Seakan tanda diam adalah sebuah persetujuan dari Akitoha. Akitoha adalah seorang supir bis. Sudah lama ia geluti pekerjaan ini semenjak ia muda. Namun, semenjak istrinya meninggal, Akitoha tinggal bersama kakaknya di rumah ini. Saat pertama kali datang ke sini, Akitoha sedang menganggur dan ditawarilah ia sebagai supir. Ya, supir di yayasan penyalur TKI itu. Dia merangkap dari supir pribadi dan umum. Awalnya Nek Ira tidak setuju, mengingat Akitoha sudah bukan anak muda lagi. Dan pekerjaannya pun terlihat berat. Namun Akitoha bersikukuh. Dia bilang dia ingin kembali bekerja untuk sekedar mengisi kegiatan. Singkat cerita, bekerjalah Akitoha di yayasan itu dengan gaji yang terbilang cukup besar.
Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri. Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri, wanita tua pemilik yayasan itu, dari rumahnya di kota seberang ke tempat yayasan. Tak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri ini. Yang pasti, dia adalah wanita yang begitu kaya, yang cukup disegani di kotanya. Akitoha yang sehari-hari menjadi supir pribadi Mbah Putri tidak banyak berkomunikasi. Ia hanya berbicara sewajarnya sampai suatu ketika Mbah Putri meminta ia mengantarkannya ke sebuah hutan yang begitu terpelosok jauh dari kedua kota di mana ia biasa mengantar jemput Mbah Putri. "Turun di sini, Mbah," tanya Akitoha. "Tunggu di sini, biar saya jalan sendiri." Akitoha hanya mengangguk. Mbah Putri berjalan menyusuri hutan yang gelap tanpa pencahayaan sedikit pun. Akitoha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kaca spion. Sampai akhirnya Mbah Putri tak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan. Akitoha tak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya menuruti permintaan Mbah Putri. Dia menunggu di dalam mobil sambil menyalakan radio. 1-2 jam berlalu, Mbah Putri tak juga muncul. Dia ragu, apakah dia harus turun dan menyusul Mbah Putri atau tetap menunggu di dalam mobil. Sampai akhirnya suatu hal di luar nalar terjadi kepadanya. Saat Akitoha menunduk sambil memutar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang biasa memutar lagu kesukaannya, tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Brak, brak, brak. Kaca mobil samping supir digebrak oleh seseorang yang sekujur tubuhnya dipenuhi darah. Akitoha spontan menoleh dan kaget bukan kepalang. Dia berteriak serta bertakbir dan sambil berusaha menyalakan mesin mobil. Tapi mobil tak dapat menyala. Akitoha panik. Ia terus membaca setiap ayat Al-Quran yang ia hafal tanpa mengubris sosok tersebut dan tetap berusaha menyalakan mobil. "Pak, tolong saya masih hidup, tolong saya, Pak!" Teriak sosok itu yang ternyata seorang gadis remaja. Dia berusaha menggebrak kaca mobil dengan tangan kanannya sambil tangan kirinya menahan darah yang terus mengalir deras dari lehernya. "Tolong, Pak, tolong saya!" Teriak gadis itu terus-menerus. Akitoha yang masih dalam keadaan bingung kembali melihat sosok itu. Benar saja, dia manusia. Akitoha masih ragu apakah dia harus membuka pintu dan menolong gadis itu atau dia tetap berada di mobil. Namun hati nurani tak bisa membohonginya. Saat Akitoha hendak membukakan pintu, gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan. Ia berlari jauh ke depan, masih dengan teriakan yang sama. Gadis itu meminta tolong.
agar siapapun itu, ia berharap ada yang mau menolongnya. Akitoha yang tak tega, ia bersiap turun dari mobil sampai langkahnya terhenti. Ia melihat ada makhluk bertubuh tinggi besar menghadang gadis itu. Makhluk berbulu hitam legam dengan tanduk dan gigi taring yang siap menerkam siapapun di hadapannya dengan lahap. Makhluk itu menghisap darah gadis itu seakan itu adalah makanan kesukaannya. Akitoha yang masih tidak dapat mencerna dengan apa yang ia saksikan, langsung dikagetkan dengan pintu belakang yang terbuka. Dasar merepotkan. Mbah Putri masuk ke dalam mobil sambil mengusap tangannya yang dipenuhi darah. Akitoha diam. Dia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kenapa diam? Ayo jalan. Mbah Putri membentak Akitoha seraya berkata, Toha, saya tahu kamu lihat semuanya. Saya minta apapun itu simpan ceritamu sampai liang lahat. Ucap Mbah Putri. Akitoha mengangguk. Dia tak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Namun yang pasti, ia tidak bisa simpan cerita itu sendiri. Hingga ia ceritakan semuanya kepada sang kakak. Dari awal Neira sudah bisa mencium gelagat mencurigakan pada yayasan itu. Dan meminta Akitoha untuk segera berhenti bekerja. Namun saat itu Akitoha menolak karena ia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada mereka berdua. Terlebih rumah kakaknya itu tepat di belakang gedung yayasan. Setelah kejadian itu, Akitoha tidak lagi ditugaskan untuk mengantar jemput Mbah Putri. Kini ia dialihkan tugas sebagai supir logistik. Setiap hari mengantar dan menjemput barang untuk keperluan yayasan, termasuk bahan pokok dan yang lainnya. Aki, saya boleh ikut ke pasar? Sapa seorang gadis yang keluar dari yayasan ketika ia melihat Akitoha bersiap untuk berangkat. Mau beli apa, Neng? Biar saya yang belikan. Akitoha paham betul jika setiap calon TKI dilarang untuk pergi keluar yayasan selama masa pelatihan. Gadis itu lalu tertunduk lesu. Ya sudah, boleh naik sini. Akhirnya Akitoha mengizinkan gadis itu untuk ikut ke dalam mobil baknya. Di perjalanan, gadis itu begitu sumringah. Gadis itu bahagia, seakan semua beban hidupnya menghilang. Mau beli apa, Neng? Kok bisa seneng gitu? Tanya Aki. Sebenarnya saya nggak mau beli apa-apa, Aki. Saya mau ikut ke pasar, karena di samping pasar itu tempat tinggal saya dan adik saya. Sudah lama saya nggak ketemu dia. Semenjak hari pertama saya datang ke yayasan. Cerita gadis itu. Hanya adik saja. Kamu gak kangen sama ibu bapakmu? Tanya Akitoha. Saya tinggal di panti, Aki. Gadis itu kembali tersenyum. Akitoha hanya menatap Iba.
Waktu saya datang ke yayasan, adik saya maksa ikut. Akhirnya saya ajak dia. Tapi sore harinya Ibu Panti datang dan jemput dia. Saya nggak bisa telepon atau sekedar nanya kabar adik saya. Saya kangen banget Aki. Aki Toha tersenyum mendengar cerita gadis itu. Nama kamu siapa? Tanya Aki. Andini Aki. Jawabnya sambil tersenyum ceria. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Sebenarnya ada kisah apa di balik yayasan TKI itu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.